Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini, di hari Selasa yang insya Allah tambah keberkahan di kehidupan kita ini, kita nanti akan membahas sebuah tema yang berjudul keistimewaan orang yang didampingi oleh khuddam leluhur. Seperti yang sudah banyak kita ketahui, karena di kesempatan yang sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa khodam itu ada berbagai jenis dan berbeda jenisnya. Ada yang khodam itu dari khodam amalan, ada yang khodam isian, ada juga khodam benda pusaka, dan juga ada yang khodam turunan atau khodam leluhur. Nah, orang yang didampingi oleh khodam leluhur ini itu juga memiliki keistimewaan-keistimewaan khusus dan juga banyak manfaatnya. Gitu nggih. Dikarenakan apa? Khodam leluhur ini khodam yang sudah turun temurun sejak leluhur kita pada zaman dahulu, sehingga khodam itu mendampingi kita atau mendampingi panjenengan semua. Maka dari itu khodam yang dari dulu ya, dari para leluhur kita yang sampai zaman ini, berarti khodam tersebut umurnya itu sudah beratus-ratus tahun, bahkan sudah berjuta-juta tahun. Dan semakin tua khodam tersebut, semakin tua umur khodam tersebut, maka khodam leluhur tersebut akan menjadi sakti dan akan menjadi berilmu tinggi. Maka tak heran kalau orang yang didampingi oleh khodam leluhur itu juga memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu dan memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Itu juga dibantu, ditopang oleh khodam leluhurnya tersebut. Dikarenakan apa? Karena leluhur kita pada zaman dahulu itu juga tirakatnya itu sangat kuat, riyadhahnya itu sangat kuat, berbeda dengan kita. Kita di zaman ini puasa saja sudah malas, apalagi tirakat yang lain, kan gitu. Nah, karena leluhur-leluhur kita pada zaman dahulu itu tirakatnya sudah sangat kuat, maka tak heran kalau khodam-khodamnya juga menjadi sakti. Sehingga khodam yang sakti ini atau khodam leluhur ini yang mendampingi orang di zaman ini itu juga akan memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu. Lalu apa saja keistimewaan-keistimewaan orang yang didampingi oleh khodam leluhur tersebut? Keistimewaan yang pertama, orang tersebut akan memiliki kewibawaan yang sangat luar biasa. Orang tersebut mempunyai wibawa yang sangat tinggi. Orang tersebut akan kelihatan berkarisma gitu ya, dan wibawanya ini akan muncul secara otomatis kalau dia ini memang didampingi oleh khodam leluhur, dan itu akan keluar dari dalam dirinya gitu ya. Kalau ibaratnya orang sekarang itu inner beauty gitu. Jadi wibawanya, kebijaksanaannya ini akan kelihatan. Orang tersebut akan kelihatan karismatik sekali dan juga akan kelihatan wibawa dan juga kebijaksanaannya. Kemudian keistimewaan yang kedua, orang yang didampingi oleh khodam leluhur, orang tersebut biasanya akan disegani banyak orang. Orang tersebut akan dihormati oleh orang-orang di sekelilingnya. Bahkan karena orang tersebut dihormati dan disegani, orang tersebut akan dijadikan pemimpin
di sekelilingnya atau di tempat orang tersebut, atau bahkan pemimpin di komunitasnya. Itu karena apa? Itu karena kewibawaan orang tersebut. Sehingga orang-orang yang di sekelilingnya ini akan menjadi segan, akan menjadi hormat kepada orang tersebut. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam leluhur, orang tersebut mempunyai daya sembuh yang sangat tinggi. Orang yang didampingi oleh khodam leluhur tersebut itu akan mempunyai daya sembuh. Orang tersebut akan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit magis. Bahkan penyakit medis pun itu juga akan bisa diobati. Walau dengan ramuan-ramuan atau resep-resep tradisional. Entah dari mana dia mempelajarinya, tetapi dia kayak itu mengerti gitu loh, resep-resep tradisionalnya apa, dan disuruh minum atau disuruh apa itu insya Allah juga akan sembuh. Dan bahkan dari tangannya ketika diusapkan kepada orang sakit tersebut itu juga akan mempunyai kesembuhan yang luar biasa dengan keizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga khodam tersebut yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, khodam tersebut memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, sehingga orang yang didampinginya tersebut akan mempunyai daya sembuh juga yang luar biasa. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya adalah orang tersebut akan memiliki daya pengasihan. Orang tersebut akan mempunyai daya pikat secara alami. Jadi tidak perlu dia menggunakan pelet ataupun pengasihan yang lainnya dari batu ataupun dari apa. Tetapi orang tersebut akan otomatis mempunyai daya pengasihan dan daya pikat. Sehingga orang di sekelilingnya ini akan merasa dinaungi oleh orang tersebut. Itu keistimewaan yang keempat. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam leluhur, biasanya orang tersebut bisa melihat masa lalu, bahkan masa depan yang akan datang. Ini bisa terjadi karena orang tersebut didampingi oleh khodam leluhur yang berilmu tinggi dan juga kesaktiannya yang di atas rata-rata, sehingga dia bisa melihat apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ini juga tidak luput dengan izin Tuhan. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya, orang tersebut biasanya bisa membaca atau bisa merasakan energi apa yang ada di dekatnya. Entah itu dari khodam orang lain gitu ya, atau bisa dari benda-benda yang bertuah. Itu juga dia bisa merasakan energi-energinya. Kemudian keistimewaan selanjutnya, orang tersebut akan bisa mendeteksi hal-hal gaib atau benda-benda yang bertuah. Biasanya kalau benda-benda yang ada isinya gitu ya, yang ada khodamnya, maka orang tersebut bisa mendeteksinya. Itu juga karena dibantu, ditopang oleh khodam leluhur yang mempunyai ilmu tinggi. Biasanya seperti itu. Dan bahkan dia bisa membaca atau bisa menerawang orang lain, khodam orang lain, hanya dengan menatap matanya orang lain tersebut. Itu juga bisa diterawang gitu. Dan keistimewaan yang selanjutnya, ini yang masih berhubungan dengan yang sebelumnya, orang tersebut bisa berinteraksi dengan makhluk gaib. Biasanya orang yang didampingi oleh khodam leluhur itu dia bisa mendeteksi, dia bisa berinteraksi dengan makhluk gaib yang lain. Misal ada orang kesurupan dan dia menyembuhkan orang tersebut, maka biasanya dia bisa berinteraksi, bisa omong-omongan dengan makhluk yang merasuki orang lain tersebut. Kan ada orang kesurupan, ketika disembuhkan diajak ngomong tidak mau ngomong. Nah ini kan tidak bisa berinteraksi namanya.
Tetapi kalau orang yang didampingi oleh khodam leluhur, ketika dia membantu orang yang kesurupan, maka orang tersebut diajak ngomong, maka jin yang merasuki tersebut juga akan ngomong. Nah, ini adalah satu keistimewaan dari orang yang didampingi oleh khodam leluhur tersebut. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam leluhur, orang tersebut mata batinnya itu akan cenderung terbuka. Karena mata batinnya ini terbuka, orang tersebut bisa masuk ke dunia gaib. Jadi dan peluangnya besar, dia bisa berinteraksi dan juga bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib di alam gaib. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam leluhur, biasanya orang tersebut akan cenderung tua atau cenderung dewasa. Tua atau dewasa di sini yang dimaksud bukan sosoknya ini orang tersebut memang sudah tua, tetapi kata-katanya, pembawaannya ini sudah menjadi orang tua. Misal orang tersebut masih umur 25 atau 26, tetapi dia pembawaannya sudah seperti orang tua. Dia sudah bisa menasehati orang lain. Dia sudah bisa mengajak orang lain kepada ajaran-ajaran agama atau sudah mengajak orang lain untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang dinamakan orang tersebut cenderung tua, atau bahkan orang tersebut sudah dipercaya oleh masyarakat untuk suatu acara di sekelilingnya. Ya sama seperti tadi, dia disegani oleh orang di sekelilingnya. Sehingga orang tersebut akan dijadikan pemimpin. Itu kan sudah berpikirnya dewasa. Orang tersebut sudah cenderung tua gitu loh. Umurnya masih muda, tetapi orang tersebut pembawaannya tua. Orang tersebut sudah cenderung tua. Nah, ini adalah keistimewaan-keistimewaan orang yang didampingi oleh khodam leluhurnya. Nah, mungkin panjenengan ada yang didampingi oleh khodam leluhurnya. Silakan panjenengan gunakan dengan sebaik-baiknya keistimewaan-keistimewaan tersebut. Tetapi ingat sahabat-sahabat, tetap sendirkan semua masalah, tetap sendirkan semua apa yang terjadi di kehidupan Anda itu hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Anda dikendalikan oleh khodam Anda sendiri, jangan sampai Anda ini dikalahkan oleh khodam Anda sendiri. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.